Kejawen itu terbagi dari 21 unsur. Jadi kalau hitungan, karena di situ ada catatan artinya Wali Songo itu hitungannya masing-masing. Jadi firasat penuh, kayaknya sih Anies yang naik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dunia, semangat pagi Indonesia, semangat pagi buat kita semua. Saudaraku, sahabat Lawang Buyung, Isek kabar taka, semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersahabat. Kembali lagi ya bersama saya di channel Lawang Buyung, di mana saat ini saya berada di kediaman Pak Jasmadi, yang mana beliau ini adalah seorang supranatural Jawa. Keahlian beliau dalam ilmu supranatural Kejawen. Baik teman-teman sahabat Lawang Buyung, kita akan tanya-tanya kepada beliau seputar yang berkaitan dengan ilmu Kejawen. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saat ini saya sudah berada di sampingnya Pak Jasmadi ya. Apa kabar Pak D. Jasmadi? Sehat selalu. Baik Pak D, mohon maaf ini Pak D, saya sedikit ingin mengetahui apa sih itu ilmu Kejawen ya. Tentu saya sebagai asli orang Kalimantan tentunya sangat awam, dan saat ini kita akan bincang-bincang kepada beliau. Mudah-mudahan beliau bisa sedikit memberikan pengetahuan apa itu ilmu Kejawen. Bisa dijelaskan Pak? Ya sebenarnya nggak ahli ya, namun sedikit-sedikit tahu gitu aja kalau dibilang ahlinya, karena pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit. Jadi saya jeblek aja, karena Kejawen itu tinggalan nenek moyang kita yang wajib kita kuri-kuri dan buat pedoman kepada seluruh orang Jawa. Jadi termasuk dari segi hitungan atau kelahiran atau untuk perjalanan atau pembangunan, itu memang dipenuhi dengan hal-hal perhitungan Jawa, ilmu Jawa Kejawen. Nah, Kejawen itu sebelum ada artinya diturunkan Al-Quran di dunia ini, artinya sudah ada Kejawen dulu. Jadi yang paling tertua adalah Kejawen. Makanya orang Jawa itu nggak bisa meninggalkan untuk perhitungan Jawa. Baik itu mau hajatan atau mau niat punya hajat, apapun yang ada hajat niat hatinya, itu pasti dipastikan pakai ilmu Kejawen dulu. Habis itu baru disertai dengan versi-versi lain. Masanya Kejawen itu ilmu yang paling tua. Artinya pada dasarnya diambil dari kelahiran, mulai dari darah, air, sampai darah, sampai rambut, sampai segalanya. Itu memang ilmu Kejawen itu memang wajib dituntaskan, wajib diketahui oleh seluruh Jawa. Namun pada dasarnya yang lebih pandai itu yang ahli. Namun saya hanya sedikit aja bisa. Namun kalau ahlinya ya dianggap ahlinya, saya memang nggak pernah mengakui gitu ya. Ya namun bisalah sedikit-sedikit itu dibilang ilmu Kejawen. Nah, ilmu Kejawen itu ilmu yang paling tua. Pada dasarnya apapun itu memang kadang-kadang itu. Namun kadang-kadang orang bisa saya katakan salah pengguna. Artinya salah pengguna apa? Ilmu Kejawen itu yang pada dasarnya di situ ada 3 faktor. Kalau orang tua dulu, artinya kunci kita hidup di dunia ini dengan artinya menjalin silaturahim dengan terhadap siapapun, sesama hamba Allah, itu tidak ada rasa benci atau membencikan. Namun kadang-kadang ada salah duga, artinya ilmu Kejawen digunakan untuk kenakalan. Itu banyak. Sebenarnya tidak boleh, unsurnya seperti itu.
Jadi makanya kalau ilmu kejawen yang tulen itu orangnya pada dasarnya jawen, itu orangnya lembah mana, lembut, tidak pernah pamrih dengan siapapun dan berbuat baik terhadap siapapun sesama hamba Allah. Dan di situ tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun, tidak pernah. Jangankan artinya untuk ribut, itu memang tidak ada kalau ilmu kejawen yang aslinya seperti itu. Kejawen itu terbagi dari 21 unsur. Jadi kalau hitungan, karena di situ ada catatan artinya Wali Songo itu hitungannya masing-masing. Jadi pakai yang mana gitu ya. Ada yang pakai Sri Lungguh Donya Lara Pati ya, itu ada. Ada yang misalnya contohnya ya. Jadi hitungan itu tinggal mau dia pakai yang mana. Kalau hitungan untuk pengantin beda, untuk sunatan beda. Artinya untuk nyalon di misalnya kedudukan di desa, walaupun dari RT DRP itu memang beda lagi. Jadi di situ ada 21 unsur yang harus memang dipelajari. Kadang contohnya kita mau masuk di daerah gua. Di gua itu karena di situ gua tidak pernah yang aku masuk dan tidak pernah aku jalani di situ. Kebetulan di situ ada kita perlukan di situ. Di situ ya kita istilahnya luk salam dulu. Jadi kita permisi, di situ kita buka dengan ilmu kejawen. Tujuannya apa di situ? Karena di situ yang hal-hal seperti itu pasti ada, bukan tidak ada. Pasti ada. Jadi kita harus permisi, dibaratkan kita masuk rumah orang, memang harus luk salam dulu. Setelah itu dibukakan, baru permisi keperluannya apa, baru bisa masuk. Baik Pak De, artinya Pak De dalam menguasai ilmu kejawen ini juga bisa dalam hal menerawang, misalnya jika ada barang yang hilang atau apalah gitu kan? Insya Allah bisa kalau untuk penerawangan. Artinya barang hilang, memang di situ sering terjadi barang hilang, nggak bingung lacaknya pada di mana. Artinya dengan cara ilmu kejawen itu kita panggil, insya Allah bisa datang. Saat ini kan kita tahu Pak De, ini adalah sebentar lagi kita memasuki pesta demokrasi. Nah, kita masuk ke pemilihan presiden. Yang pertama ada Anies Baswedan dan Caimin, yang kedua Prabowo dan Gibran, yang ketiga Ganjar dan Mahfud MD. Nah, menurut penerawangan Pak De, kira-kira siapa yang menang dalam pemilihan presiden nanti 2024? Tiga calon sama kuat, namun di situ ada kelemahannya. Kalau menurut pendapat, artinya ramalan sementara, firasat penuh, kayaknya sih Anies yang naik. Anies. Baik teman-teman, sahabat Lawang Buyung, itu tadi ya bincang-bincang singkat kita. Dan tadi beliau sudah sedikit ya menjelaskan tentang ilmu kejawen. Dan tadi juga saya menanyakan tentang siapa kira-kira menurut Pak De berdasarkan penerawangan beliau masalah pemilihan presiden. Dan hasil penerawangan beliau yang jadi presiden 2024 adalah Anies Baswedan dan Caimin. Amin. Baik teman-teman sahabat Lawang Buyung, demikian bincang-bincang kita dengan Pak De Jasmadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.